pengurus NU sekarang ini Kanjeng, Nun Sewu, mohon maaf, ayolah punya Basul Masail. Susahnya apa? Untuk mengkaji tentang nasab, kaidah nasab Nabi. Mbak Bisri Samsuri itu memberikan warning, jangan mencari makan di NU. Nah, sekarang coba untuk menjadi ketua PCNU, ini sudah seperti menjadi seolah-olah partai politik. Tidak ada satupun figur Habib yang muncul di dalam resolusi jihad, di dalam komite Hijaz, di dalam perjuangan-perjuangan bangsa ini. Kenapa? Untuk menjaga kesucian nasab nabinya, patron, tokoh utama, tokoh sentral. Kenapa kok tidak mau melakukan? Seolah tutup mata, pura-pura bodoh, pura-pura bego. Kalau membaca hasil DNA itu kemarin, orang yang mengharamkan tes DNA berarti dia hidup di abad pertengahan, hidup jauh tertinggal sana di zaman batu, zaman purba sana. Jadi ini menutup informasi itu lalu akan mengorbankan lainnya, saingan bisnis. Nah, ini bagaimana ibadah sudah dibisniskan seperti ini. Nakib-nakib yang terkonfirmasi oleh nakib-nakib internasional lainnya. Oke, semoga saja. Bukan nakib-nakib abal-abal yang istilahnya itu memberikan isbat berdasarkan pesanan. Ustadz Yahya Waloni itu orang luar biasa dan meninggalnya juga di tempat yang luar biasa. Husnul khotimah beliaunya. Mantan pendeta dan rektor. Nah, tetapi untuk urusan nasab Nabi ini sangat mudah dibuktikan. Karena Nabi baru 1400 tahun yang lalu. Kemudian keturunan Nabi yang sudah tes DNA itu haplogrupnya apa, kodenya apa. Lah ini ada orang aku cucu Nabi Jawa melenceng Arab saja bukan. Aku bilang. Kalau ada di dua kitab ini saja, cukup dua, maka saya akan akui Habib. Terlebih dahulu kami ucapkan bela sungkawa, ucapan duka dan doa kami panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memanggil hambanya yang mulia, yakni Kang Mas Yahya Waloni, mantan pendeta, tapi menjadi seorang ulama yang siang tadi pas berada di mimbar ceramah khutbah Jum'ah di Makassar menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun begitu kami tidak nyukurno atau nyemoni ya bahasa Jawa enggak, tapi benar-benar mendoakan. Cuma ada yang disayangkan, prinsip beliau yang kurang hati-hati dengan mengata-ngatai perjuangan Kiai Imaduddin Utsman, KRAT Fakih, Tubagus Nur Fadil, Raden Haji Omah Irama, Romo Kiai Joko Samad, Romo Kiai Raden Syarif Rahmat, dan lain sebagainya, sebagai perjuangan yang sia-sia. Beliau memahami sebagai sebuah kumpulan ya kita ini yang menebar kebencian, memusuhi ulama dan habaib keturunan Nabi kita. Sayangnya beliau belum sempat bertemu dengan kita untuk belajar bersama tentang siapa sebenarnya yang dibela, yakni Kang Mas Muhammad Rizik Syihab Jakarta. Padahal seandainya kita bongkar-bongkar bersama, Kang Mas RS itu bukan keturunan Nabi kita, tapi ngaku-ngaku klaim sebagai keturunan Nabi kita. Tapi begitu hebatnya dibela oleh almarhum Kang Mas yang mulia Yahya Waloni dari Minahasa kelahirannya. Ini sangat kami sayangkan bersama. Tidak hanya itu saja, beliau sempat mengancam penggal kepala kepada Kiai Imaduddin Utsman, dan ada videonya. Dan ada video-video yang lainnya ya yang menyerang kita. Inilah pentingnya kita untuk open minded, mau belajar bersama. Tidak ada yang lebih dari segalanya, masalah ilmu pengetahuan apapun juga. Jangan sampai dengan kebodohan kita menjatuhkan putusan yang salah, yang nanti akan diingat oleh generasi setelah kita. Ini sangat berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Di dalam keluarga besar Nahdliyin kita bukan pengurus NU. Dan saya memilih di luar itu, walaupun saya dulu aktivis salah satu organisasi ke-NU-an, tapi saya memilih di luar itu karena berkhidmat kepada NU tidak harus menjadi pengurus. Siapa yang memikirkan umat, siapa yang selalu peduli kepada Nahdliyin, maka tidak ada ubahnya dia secara formil atau tidak atau non formil menjadi berkhidmat kepada NU. Jadi gini kan, kenapa kok banyak orang memilih untuk tidak jadi pengurus NU? Karena Mbak Bisri Samsuri itu memberikan warning, jangan mencari makan di NU. Nah, sekarang coba, mohon maaf, mohon izin, semoga saya
Saya salah. Semoga saya salah. Saya ulang lagi, semoga saya salah. Sekarang untuk menjadi ketua PCNU ini sudah seperti menjadi seolah-olah partai politik. Karena menjadi ketua PCNU ini akan berkaitan dengan pilkada. Menjadi ketua PWNU seperti partai politik. Nun sewu. Kalau sudah bicara arah politik, dukung mendukung, berarti ada kapitalisasi. Ada dana yang bertebaran. Menjadi PBNU. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa koordinasinya, kemudian dukung-mendukung dan lain sebagainya. Karena ini menentukan pilpres di PBNU. Saya melihat bahwa bagaimana keikhlasan militansi dari seorang Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, yang harus jual sawah, jual ladang, hampir miskin, jatuh miskin beliau waktu itu, untuk membiayai Komite Hijaz. Berangkat ke Saudi menemui Raja Ibnu Saud untuk menolak pembongkaran makam Nabi. Setelah makam sahabat, makam keluarga Nabi dibongkar semua. Dan mohon maaf, di Komite Hijaz nggak ada Habib. Nggak ada. Padahal ngaku cucu Nabi, di sini mereka nanti kalau nggak ada Habib, makam. nanti ini atas restu Habib. Lah, susah kalau gitu. Semua ada restu Habib semuanya. Lah, semacam itu. Tidak ada satupun figur Habib yang muncul di dalam resolusi jihad, di dalam Komite Hijaz, di dalam perjuangan-perjuangan bangsa ini. Tapi kemudian sekarang mereka mencoba untuk mengklaim semua. Ini kan juga harus, kita jangan diam saja. Diam berarti kita menyetujui sesuatu yang salah. Sehingga mereka-mereka para pahlawan bangsa yang betul-betul mati, betul-betul mereka gugur syahid, mereka berkorban segala macam, tercatat dalam sejarah, masyhur di dalam perjuangannya. Seolah-olah kita mengkhianati mereka, para pejuang yang asli. Pengurus NU sekarang ini Kanjeng, Nun sewu, mohon maaf, ayolah punya Basul Masail. Susahnya apa? Untuk mengkaji tentang nasab, kaidah nasab Nabi. Kan begitu. Kiai Imaduddin Utsman, beberapa panjenengan juga menyampaikan kitab-kitab nasab dari abad ke abad, sampai panjenengan nantang kalau ada di 2 kitab ini saja, cukup 2, maka saya akan akui Habib. Bayangkan, panjenengan aja berani hanya dengan 2 kitab. Tidak perlu ratusan mungkin ribuan kitab yang telah yang dipegang oleh para pencatat nasab Naqobah Dunia, cukup 2 kitab kan begitu. Yang dikaji oleh Kiai Imad sekitar 13 sampai 15 kitab untuk dari berapa abad menjadi percontohan kitab-kitab setiap abad tentang kealpaan, tentang absennya, tentang zongnya, tentang ketidakhadiran nama-nama datuk-datuknya Habib itu. Seharusnya PBNU ini punya lembaga Basul Masail. Di tiap pesantren itu Basul Masail ditradisikan. Kenapa? Untuk menjaga kesucian nasab nabinya. Patron, tokoh utama, tokoh sentral, panutan, teladan utamanya. Kenapa kok tidak mau melakukan? Seolah tutup mata, pura-pura bodoh, pura-pura bego. Alergi kan, Jeng. Kemarin itu di pesantren sempat mau dibahas. Di pesantren besar di Kediri itu sempat mau dibahas tapi langsung diskors. Langsung di stop. Ada apa ini? Lah ya, ada apa kok kemudian sesuatu yang gamblang nyata-nyata dan nasab ini hitam putih. Jadi nasab itu bisa ditelusuri, bisa diteliti dan bisa diforensik sampai ke tingkatan molekuler, sampai ke tingkatan sel. Jadi sekarang itu tidak ada yang tidak bisa dipelajari, yang tidak bisa dibuktikan karena saking majunya canggihnya. Dulu jangankan untuk menghubungi para nakobah, para nakib, untuk naik haji aja harus izin pemerintah Belanda. Sekarang cukup telepon, video call bisa, surat menyurat bisa, mengundang kayak kemarin itu nakib Maroko datang, nakib Pakistan datang. Sekarang bisa bertanya, kita bisa menelusuri leluhur kita dengan telepon juga bisa, video call bisa, transportasi telekomunikasi, pesawat terbang dengan internet, dengan semua mudah, mengunduh kitab-kitab juga mudah. Dengan forensik tes DNA itu juga sekarang sangat presisi sekali. Membaca hasil DNA ini teknologi kemarin sore. Sekarang kita sudah rekayasa genetik untuk merakit bagaimana gen-gen yang kurang baik bisa diganti, bisa dirakit, bisa ditambal sulam, diganti oleh gen lain yang akan menghasilkan produk keturunan yang lebih baik. Sekarang sudah sampai seperti itu. Kalau membaca hasil DNA itu kemarin, orang yang mengharamkan tes DNA berarti dia hidup di abad pertengahan, hidup jauh tertinggal sana di zaman batu, zaman purba sana. Jadi semacam itu. Sama dengan orang yang mengharamkan HP itu aja. YouTube itu haram karena di situ ada tampilan postingan ya video-video yang tidak mendidik, haram ya. Sama dengan dulu ketika kiai kita kolot nonton TV haram. Nanti uang di bank semua itu haram, jamaah haji Indonesia itu haram semua. Karena melalui bank semua haram semua.
Haji itu harus nggak boleh naik pesawat, harus naik kapal seperti itu. Naik onta. Ya inilah dinamismenya hukum fikih kita. Ini yang harus diadopsi bersama oleh ulama Nusantara Indonesia Raya. Apa yang panjang lebar KRAT Fakih sampaikan ini sangat luar biasa. Ada lagi Kanjeng yang perlu kita sampaikan kepada seluruh khaya Indonesia tentang gagalnya saudara-saudari kita yang mengikuti jamaah haji furoda dan visa amil yang bukan yang visa haji ya. Banyak yang terlunta-lunta, terhina, padahal sudah keluar banyak biaya, jual rumahnya, Ratusan juta, apa upacara dihadiri oleh muspika, kepala desa, ratusan juta diantar bis-bisan oleh warga masyarakat sekitarnya. Ada dosen juga sampai kemudian mencoba untuk lewat padang pasir, dia meninggal dunia sampai meninggal dari Madura itu ya? Dari Madura. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal seperti ini memalukan kita bersama. Ini harus diperbaiki nantinya. Jangan sampai ada saling sikut menyikut antara sesama penyelenggara haji selain dari pemerintah kita yang dikelola oleh swasta atau anak-anak perusahaan di bawahnya. Ini yang terjadi karena tahun ini saya meneliti ternyata sebenarnya dari visa furoda atau visa amil yang datang sebelum tanggal pertengahan Mei ya itu bisa masuk Kanjeng. Tapi harusnya kan ada informasi sesama ya penyelenggara haji dari kalangan swasta ya atau dari lingkup lainnya harusnya kan memberitahu, ayo cepat-cepat yang berangkat supaya bisa masuk langsung. Betul. Gitu. Tapi enggak, ini menutup informasi itu lalu akan mengorbankan lainnya, saingan bisnis. Nah, ini bagaimana ibadah sudah dibisniskan seperti ini, hasilnya ya apakah akan menjadikan para jamaah haji dan umroh nantinya meningkat secara spiritualnya, cerdas secara sosialnya, intelektualnya. Nah, ini yang harus dikritik bersama kan. Ulama-ulama kita ya seperti dengan ini harus benar-benar menguasai semua materi yang ada. Kalau menurut saya begini, mohon maaf di dalam negeri sendiri, kalau bisa jangan ada monopoli Kanjeng. Monopoli. Untuk sekelas yang vital bahan bakar BBM, ya kan? Itu aja Pertamina tidak berani memonopoli. Ada Shell, ada yang British Petroleum dan lain sebagainya itu ya. Untuk nanti bersaing, konsumen ini bisa mendapatkan yang terbaik, bisa mendapatkan memilih gitu loh. Demikian juga untuk haji. Apabila kemudian ada sektor swasta juga mampu untuk menjadi penyelenggara, yang ini kemudian juga diakui mendapat sertifikasi dari Saudi sana sebagai pihak tuan rumah, maka mohon maaf, Kementerian Agama kalau bisa ya jangan seolah-olah mau di monopoli sendiri. Saya ngomong begini ini khawatir dianggap tidak pro kepada tidak pro kepada pemerintah, bukan. Harus dalam begitu. rangka ayo kita buka selebar-lebarnya, cari solusi yang terbaik, ayo berkompetisi yang baik, yang adil. Kalau seseorang dibiarkan untuk memonopoli, khawatirnya nanti tidak ada koreksi, tidak ada pilihan lain, sehingga hanya itu aja. Nah, ini dengan adanya kompetisi maka akan lebih berlomba-lomba. Jadi semacam itu yang saya harapkan. Lor Sanjeng hebat yang jenengan sampaikan ini bukan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, tidak, justru ini masukan sama seperti yang saya analogikan nih Kanjeng. PLN, perusahaan listrik negara, itu termasuk perusahaan milik negara yang sangat arogan. Karena apa? Nggak ada pesaingnya. Coba di Cina ada pembangkit listrik swasta. Betul. Sehingga bersaing, ayo murah-murah. Nah, akhirnya kalau di Indonesia ini semuanya nggak ada hak bagi para konsumen pengguna untuk menggugat, pasti salah semua. Coba kalau kita melawan PLN, nggak akan pernah bisa menang. Karena apa? Malah justru dengan akan didenda ratusan juta atau dimasukkan ke dalam sel jeruji penjara. PLN, perusahaan listrik negara, ini harus ada dari pihak swasta. Kenapa tidak bisa? Harusnya bisa. Nah, ini monopoli negara. Oke. PLN dikuasai sepenuhnya oleh negara, digunakan untuk kemaslahatan seluruh warga negara. Boleh, tapi ternyata kan tidak. Kebocoran ada di mana-mana. Nggak ada, PLN rugi itu nggak ada. Sebodoh-bodohnya orang sekolah lulus SMP sekalipun, selama ini yang dimasukkan ke kas negara dari BUMN di antara PLN berapa? Kebocoran ada di mana-mana untuk membayar outsourcing katanya. Nggak ada itu. Kita ini bukan bangsa bodoh. Mohon maaf, oleh sebab itu negara harus kalau bisa dari luar negeri pun masuk ke Indonesia untuk mendirikan pembangkit listrik swasta sebagai penyeimbang ya, masyarakat ini bisa memilihnya. Lebih murah, semurah-murahnya daripada PLN kita. Kenapa tidak? Ya sama dengan penyelenggara
ibadah haji tadi yang Kanjeng Raden Arya Tumenggung sampaikan. Jadi ini berarti pemikiran pejuang pembebasan ya nasab yang menjajah bangsa kita ini. Ini tidak hanya khusus nasab Alawi saja, enggak. Semua lini apa yang kurang pas di negeri kita ini kita tata bersama. Kita tidak hanya ngomong melalui media YouTube saja, tapi juga harus nantinya insya Allah ya. Sampai sekarang kita masih terjun di mana-mana, kemana-mana kan. Termasuk diantaranya KRAT Fakih ini juga besok tanggal 10 mau keluar negeri lagi. Jadi beliau sangat luar biasa, akan menemui seorang nakib dunia dari Madinah ya. Padahal saya teliti ya nggak apa-apa kan dengan temui, tapi saya nggak usah menemui, itu sudah tahu itu nakib palsu gitu. Nakib kelas dunia yang masuk ke Indonesia itu ya ada yang bagus, ada yang lurus, ada yang tidak bagus. Saya tahu semua. Ini berhubungan dengan politik dunia. Tapi Kanjeng kan tidak hanya untuk menemui nakib di Madinah, Suriah, Turki saja, nakib tidak. Asli. Said Munir, Turki itu nakib Hasimion itu asli. Sayyid Anas Al-Hasani Al-Katabi itu asli. Artinya nakib-nakib yang terkonfirmasi oleh nakib-nakib internasional lainnya. Semoga saja. Bukan nakib-nakib lokalan, nakib-nakib abal-abal yang istilahnya itu memberikan isbat berdasarkan pesanan. Semoga saja tidak. Semoga saja tidak. Ada yang menohok saya juga KRAT Fakih. Boleh. Saudaranya meninggal dunia malah disyukur. Saya tidak menyukurkan. Ustadz Yahya Waloni itu orang luar biasa dan meninggalnya juga di tempat yang luar biasa. Husnul khotimah beliaunya, mantan pendeta dan rektor universitas di Papua sana, dapat hidayah dari Allah Ta'ala, dari Minahasa hijrah sampai ke Jakarta. Beliau luar biasa. Saya nggak mengatakan wah kualat ya, enggak, tapi pernah ada videonya itu mengatakan membabi buta membela Habaib Alawi, di antaranya adalah Mas Rizik Syihab itu imat penggal kepalanya mati ya, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini tidak boleh disampaikan. Ini kan nasihat. Doa baik akan kembali baik, doa buruk akan kembali buruk. Man amila sholihan fil nafsi wa man asa ya fa'alaiha. Betul. Ngunduh waing penggawe tabur tuwe. Betul. Sebab dan akibat ini kausalitas hukum alam, nggak bisa dilawan. Hukum alam itu sunatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jelas, takutlah akan menanam buruk ya, hasilnya pun akan buruk. Menanam baik akan menjadi baik. Oleh sebab itu yang saya sayangkan Pak yang komentar di video komentar ini ya, belum pernah ketemu dengan kita untuk minta klarifikasi tabayun dulu. Ini yang kami sayangkan gitu loh, sehingga langsung menyalahkan ya cuma dituduh semua untuk penggal kepala. Itu bodoh, itu orang apa itu, kurang pengalaman, jangan begitu, jangan meremehkan orang. Sama seperti MUI pusat ya, panggil saya atau jenengan datang ke gubuk saya, tanya dulu, kita ini menang di kuantitas, mohon maaf kualitas kita tertinggal, turun terjun bebas ini kita. Innalillah na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi bukan kami menyukurkan, kembali kepada tema Ustadz Yahya Waloni itu husnul khotimah fa insyaallah. Cuma kami sayangkan itu tadi, jenengan nanti bisa melihat videonya. Kalau saya menyampaikan tidak berdasarkan fakta data, silakan hujat saya. Nanti akan kami tampilkan. Jenengan bisa kok ketik kok di mesin pencarian YouTube itu kan ya. Ustadz Yahya Waloni membela Ba'alawi, membela Habib, membela HRS, itu bisa jenengan temukan semuanya. Kalau membelanya secara ilmiah nggak mengapa kan, nggak mengapa nih. Ini kan membela tapi nggak perlu data. Nah ini kan ya. Rata-rata pembela Habib memang tidak ilmiah. Gitu. Jadi ya inilah kadang-kadang ya, kelemahan kita itu di situ. Menghukumi, memutuskan sesuatu tanpa referensi kajian yang benar-benar bisa diuji, ya, bisa terverifikasi sesuai dengan data-data yang langsung nanti ujung-ujungnya ke data ilahi, yakni Quran, ya, sebagai kitabullah yang suci. Jadi inilah yang kami sayangkan. Jadi kami doakan Ustadz Yahya Waloni, alhamdulillah beliau jangan disyukurkan di sini ditunggu 72 bidadari, enggak begitu. Cuma sayangnya juga kan Ustadz Yahya Waloni ini belum pernah bertemu dengan saya. Betul. Untuk membahas masalah Nabi Isa. Betul. Saya mengatakan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam itu sudah meninggal dunia. Tidak perlu ditunggu kedatangannya yang kedua kali akan turun seperti Gatot Kaca ke alam dunia kita manusia dimensi 3. Tidak perlu. Loh, Ustadz Yahya berarti melanggar semua tafsir. Iya memang. Mohon maaf. Tafsir itu tahun berapa? Kitab-kitab kuning itu tahun berapa? Saya punya pembandingnya. Ada sabda dari Nabi kita
dari kitab Syarah Muskilil Athar karya dari Imam At-Tahawi, seorang muhadis yang sezaman dengan Imam Bukhari. Saya punya hadisnya, sudah saya sampaikan kepada panjenengan semua untuk membanding. Jadi saya tidak ngawur. Jadi Nabi Isa itu yang hidup itu jiwanya. Ada 1 juta alam secara bertingkat-tingkat, di alamnya hewan, alamnya sejenis manusia halus itu juga ada. Dunia paralel Bisa. Itu memang bukan, nanti akan kita bahas secara lugas dan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas insya Allah tentang kok ada ini di hutan daerah Blora Jawa Tengah itu kenapa ada bis langsung tanpa bannya itu menapak di aspal langsung masuk ke hutan tanpa ada jalan khusus. Lah ini nanti akan kita terangkan. Itu ilmiah itu loh. Ada dimensi 4, kita ini 3. Dimensi 4, kalau 5 ini barzah. Nah, ini nanti yang biasa kalau dari dimensi barzah 5, 6, 7, 8, 9 tergantung tingkat spiritualnya arwah masing-masing itu. Nah, yang bisa menemui kita itulah orang kadang-kadang memahami Nabi Khidir. Betul. Kanjeng Nabi duduk di situ kanjeng. Nah, ini bukan kanjeng Nabi, itu arwah muqaddasah, mungkin rohnya leluhurnya kanjeng yang mendampingi atau malaikat hafadzahnya kanjeng Raden Raya Tumenggung Fakih. Bisa juga, tapi kadang-kadang kita ini salah memahami karena kedoktrin Habib Alawi yang suka demi Allah Rasulullah duduk di sebelahnya. Demi Allah, Rasulullah itu di belakang gue. Di belakang gue ini Rasulullah. Lah, ngelindur ngawur namanya. Nah, ini karena dia tidak memahami tingkat dari alam-alam. Allah menciptakan 1 juta alam, begitu juga 1 juta Adam. Dan Adam kita 7.600 atau 7.700 tahun yang lalu itu adalah Adam yang terakhir dari kebanyakan umat manusia 8,2 miliar yang mengelola bumi ini. Jadi bisa dikatakan kalau Kanjeng Raden tadi mengatakan secara DNA itu 235 ribu tahun yang lalu, berarti bukan Adamnya kita. Kenapa saya mengatakan Nabi Adam kita dilahirkan di pinggir sungai? Ya, saya itu dicaci orang banyak ya. Surganya Nabi Adam itu ya di sebelah kiri kanannya sungai Eufrat itu loh, Furat itu, di Mesopotamia atau peradaban Sumeria. Di Turki itu ada daerah, masih ada bekas-bekasnya 12.000 tahun yang lalu. Itu ada. Di Damaskus, Syria, itu ada kota tua yang usianya 10.000 tahun yang lalu dan masih ada bekas batu-batuannya itu masih ada. Baru saja yang kemarin di Selat Madura kan ditemukan 6.000 artefak ya. Karena memang Laut Jawa, dulu Sumatera, Baruna atau Warunadipa Kalimantan dengan Jawa ini nyambung jadi satu. Dengan Malaysia, dengan Malaya, Singapura, Asia Tenggara itu nyambung gitu. Lah, bagi orang yang nggak mau belajar lagi, ngawur itu, ngelindur gitu. Oleh sebab itu belajarlah seumur hidup sampai mati. Itu jangan hanya setelah jadi kiai, jadi guru ngaji. Diperspektifkan boleh, boleh. Artinya kata-kata langit 7 lapis, bumi 7 lapis, 7 ini memberikan makna bahwa banyak lapisan. Begitu, itu maksud saya. 7.000 tahun yang lalu ini menunjukkan bahwa di masa silam yang banyak berganti zaman, maksud saya seperti itu. Nah, dalam artian kenapa kok kemudian bahasa-bahasa kata-kata 7 kita menjadi 7 hari, 7 lapis langit bumi, 7 tingkatan neraka, 7 tingkatan surga dan lain sebagainya. Ini menunjukkan tentang banyaknya, bukan nilai numerik pasti menurut saya. Karena apa? Karena ini penafsiran simbol-simbol ini juga harus ditafsirkan dengan cara yang cerdas. Maksudnya seperti itu. Ketika kemudian ilmu DNA sekarang itu menemukan bahwa kromosom Y Adam itu 235.000 tahun yang lalu, kemudian GHIJK haplogrup kromosom Y GHIJK Nuh itu sekitar 48.500 tahun yang lalu, dan diuji dengan geologi pada ketika zaman-zaman itu terjadi banjir bandang perputaran kutub bumi, gletser mencair dan lain sebagainya, itu sangat logis. Maka kemudian mari kita mentelaah hal yang bersifat teks ini dengan konteks, ayat-ayat qauliyah dengan ayat kauniyah, kalam ulama dengan hasil saintifik. Ketika kemudian dikatakan Adam 7.000 tahun yang lalu, ini menunjukkan bahwa Adam itu diciptakan memiliki jejak peradaban 7.000 tahun yang lalu yang masih bisa terbaca dengan baik. Contoh misalkan
piramid Mesir itu ada 6.000 tahun sebelum Masehi. Piramid Mesir itu tidak jauh-jauh dari Nabi ke-6 ya, Musa, zaman Ramses, tapi itu Fir'aun dinasti-dinasti akhir. Artinya bahwa Adam 7.000 tahun yang lalu menurut saya adalah Adam simbolis. Perkara kemudian ada yang meyakini Adam 7.000 tahun yang lalu itu adalah Adam yang faktual, ya boleh-boleh saja. Namanya juga istilahnya kita mencoba untuk merunut sejarah peradaban kita, boleh-boleh saja. Kemudian seperti misalkan Bung Fadlizon Menteri Kebudayaan mengatakan leluhur peradaban Nusantara itu ratusan ribu tahun yang lalu, monggo. Asisi Channel mengatakan kenapa harus ratusan ribu tahun yang lalu. Misalkan peradaban Nusantara dimulai pada abad ke-5 Masehi juga tidak kalah kerennya, monggo. Ini sesuatu hal yang tidak saklek, masih harus dikaji dengan cara yang baik. Tetapi untuk urusan nasab Nabi ini sangat mudah dibuktikan. Karena Nabi baru 1.400 tahun yang lalu keturunan Nabi, orang-orang Arab haplogrupnya apa, ya. Kemudian keturunan Nabi yang sudah tes DNA itu haplogrupnya apa, kodenya apa. Lah ini ada orang aku cucu Nabi jauh melenceng Arab saja bukan. Aku bilang mendalik. Semacam itu.